Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurniadi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 9 Agustus, judul renungan kita, Para Pekerja di dalam Kebun Anggurnya. Ayat hafalan, Matius pasal 20, ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Si pemilik kebun anggur adalah melambangkan Allah sendiri. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 7. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari perumpamaan ini adalah terkait dengan para pekerja dan upah yang diberikan oleh pemilik kebun anggur. Yang dibicarakan dalam perumpamaan ini bukanlah soal hasil dari kebun anggur. Pelajaran pertama adalah bahwa pemilik kebun anggur pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 20 ayat 1. Ketika dia mencari pekerja-pekerja, hal ini menunjukkan bahwa dia membutuhkan pekerja, yang tentunya para pekerja pun membutuhkan pekerjaan. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Setiap jarak 3 jam selama hari itu, ia membutuhkan pekerja. Bahkan pada jam 5 petang sekalipun, si pemilik keluar dan masih menemukan lagi orang lain menganggur di pasar. Ketika pemilik kebun anggur masih menawarkan pekerjaan kepada mereka yang menganggur, sekalipun sudah pukul 12, pukul 3, dan bahkan pukul 5 petang, hal ini menunjukkan bahwa para pekerja yang menganggurlah yang membutuhkan pekerjaan. Bukan karena si pemilik kebun anggur yang membutuhkan mereka. Pemilik kebun anggur tidak mau melihat ada orang yang menganggur. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan manusia dan menugaskan untuk bekerja. Dan bahkan setelah manusia jatuh berdosa, Tuhan berkata kepada manusia itu, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu." Sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19. Manusia harus bekerja supaya hidup, tetapi hidup bukanlah hanya untuk bekerja. Tuhan berfirman, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 9. Seperti pemilik kebun anggur, Tuhan pun tidak mau melihat orang tidak bekerja. Firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal pasal 6 ayat 9. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal pasal 6 ayat 6. Jadilah orang yang rajin bekerja, karena upah bekerja akan diberikannya dengan adil. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami janganlah menjadi orang yang pemalas. Tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi orang yang rajin bekerja. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.